Lu lihat bro, Pemprov Mojokerto lawan Uzbekistan. Ada berapa bapak-bapak ini? Kenal kagak gua? Gua juga nggak yakin orang Mojokerto kenal bapak-bapak ini semua. Nih yang main 11 nih, yang main 11. Ini coach, ini manajer, sama ini Bapak Erick Thohir. Nih, kenapa ada satu bapak-bapak dia asik banget kayak ikutan gitu kayak ayo set. Bro, lah peduli apa gua? Dia main kagak. Ngikut kagak, tiba-tiba pengen ikut-ikutan main bola. Penyebab timnas belum unggul sampai di menit 90-an. Bukan perkaranya nggak ada Rafael, bukan gara-gara offside, bukan gara-gara Rizky Ridho kartu merah, tapi IG story-nya Jerome Pauline. Karena ada salah satu orang yang bisa dikatakan so-called selebgram karena followersnya 139.000 ini, ternyata menggunakan Kipka itu juga. Orang-orang di Twitter kecewa karena kalimatnya adalah dia telah mengambil haknya orang lain yang benar-benar membutuhkan. Dan salah satu alasan kenapa dia ketahuan adalah karena dia foto sama Jerome. Jerome dalam hati kayak aji gua lagi yang kena. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM orang-orang yang kesel setelah Indo kalah. Gimana hasil nontonnya semalam? Apakah bapak-bapak bersorai di gol pertama terus kemudian gagal terus kayak akhirnya marah-marah ke proyektor? Lu buset dah, kekesalan itu luar biasa sekali men. Lu lihat di trending Twitter itu Uzbek nomor 1, Jerome nomor 2. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dibahas dari timnas, bahkan dari semenjak sebelum main gitu. Kayak ada perkara berantem-beranteman MNC yang bilang gak boleh ngadain nobar, terus ternyata direvisi boleh nobar tapi gak boleh ada tiketing, maksudnya gratis. Terus ada bapak-bapak yang isinya muka dia doang ketika ada spanduk nobar. Lu lihat bro, Pemprov Mojokerto lawan Uzbekistan. Ada berapa bapak-bapak ini? Kenal kagak gua? Gua juga nggak yakin orang Mojokerto kenal bapak-bapak ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini yang main 11 nih. Yang main 11. Ini coach, ini manajer, sama ini Bapak Erick Thohir. Fungsinya apa bikin spanduk gede-gede tapi lebih gede muka dia daripada muka timnasnya. Dulu kalau mau ngelihat kompilasi orang-orang bikin spanduk ya, wadah-wadah banget men. Nobar semifinal ada mantapnya. Nih timnas Indo kagak ada ini. Ini opacity-nya kalah bro, buset dah. Dia ngomongnya gimana? Kaki doang lagi, songong banget. Ngomongnya gimana menurut lu kayak pejabat-pejabatnya? Nanti bikinin poster nobar ya. Tapi opacity saya 100%, yang timnas 10% aja. Lebih pengen kelihatan, nah ini lagi siapa. Enggak gini, gue kan udah berkali-kali bilang ya, sebenarnya pejabat-pejabat ini, mereka tuh seharusnya ketika pertama kali berhasil menjabat harus ada foto-foto template ketika akan ada sesuatu yang terjadi. Kalau lagi berduka dia posenya begini, kalau lagi berdoa posenya begini, kalau lagi ada bola itu kasih template yang bagus begitu. Jangan pakai foto ini. Bikin foto sendiri gitu kalau misalkan. Nah, lebih bagus lagi kalau nggak ada foto ibunya. Siapa ini? Ngapain? Untuk apa kita tahu ada Hajah Eva Duyan? Ini kayaknya diambil dari foto HP dah. Lu tau gak sih siapa yang kasihan dari foto-foto ini? Editornya bro. Siapapun yang ngedit-ngedit foto. Ini Pak, nggak ada resolusi foto yang lebih bagus lagi Pak gitu. Aduh, tipikal bapak-bapak batas. Tuh. Nih, gue pengen vote ya. Kan kita nggak bisa ngasih opsi nggak usah ada fotonya kan, karena pejabat-pejabat ini selalu ingin lebih kelihatan gitu. Tapi kayak menurut lu, mendingan foto pakai jersey atau pakai pakaian olahraga atau foto-foto kayak gini? Nah, kita voting aja, biar mereka bisa menentukan gitu editor-editornya gitu. Iya, asik bener bapak. Tapi kalau ini nggak apa-apa, dia resolusinya bagus. Boleh.
Boleh. Lu tau gak yang paling gue kesel apa? Di antara semua foto-foto ini, yang paling gue kesel itu yang gini. Kenapa ada satu bapak-bapak dia asik banget kayak ikutan gitu, kayak ayo set. Bro, lah peduli apa gua? Dia main kagak, ngikut kagak, tiba-tiba pengen ikut-ikutan main bola. Ini tau gak kayak apa? Ini kayak ada bocah ulang tahun, teman-temannya diundang, tapi si teman-teman ini yang pengen niup kue ulang tahunnya. Lu nggak ulang tahun, ikut-ikutan aja lu. Asik bener lagi. Ini posenya lo, dah gitu. Aja kesel banget gua. Men, kayaknya kita butuh kepercayaan diri seperti bapak-bapak ini dah. Maksudnya dia memiliki rasa percaya diri untuk bisa menyebarkan foto ini kayak, ya gitu. Gue sih nggak bisa gue jalan keluar kemana-mana dengan kepercayaan diri seperti ini, nggak mampu gue. Aduh, ya lucu sekali. Kenapa lucu ya? Gue nggak tahu nih Pak Sandiaga hitungannya gimana, tapi kayak dia kayak main satir aja gitu. Foto sayanya mana? Wah, kartu kuning nih desainernya gitu. Gak tau sih, lucu banget. Gue masih inget sama bapak-bapak yang tadi. Asik sendiri dia. Coba kasih meme gitu deh. Lu tuh gak diajak gitu, kasih meme itu dah. Intinya nice try Indonesia. Gue tahu ini udah kelewat cukup lama, tapi nice try. Kita kan intinya kalau misalkan berhasil menang di semifinal, kita akan lolos Olimpiade. Terus kayak kita masih ada kesempatan ke final. Tapi karena Uzbek emang mainnya keras-keras banget, tuh bocah badan kayaknya tinggi tuh nggak beda jauh, tapi badannya sekel-sekel banget. Gue kagak tahu dikasih makan apa anda. Mungkin ini alasan kenapa timnas kagak boleh makan Indomie ya. Gue nggak tahu, badannya sekel-sekel banget gitu, kayak defense-nya kuat banget. Gue nonton kan sama membership nontonin gue nonton sih. Tapi kayak kami tuh sepakat kalau emang mereka kuat-kuat banget gitu. Nice try Indonesia. Kita tuh masih bisa untuk dapat kesempatan masuk Olimpiade kalau misalkan nanti menang lawan Irak tanggal 2 Mei apa kalau gue nggak salah. Jadi nanti kita akan ada perebutan juara 3 Piala AFC, tayang di RCTI sama segala macam lu dimanapun itu lu nonton. Hari Kamis tanggal 2 Mei jam setengah 11 malam. Jadi ya kita dukung lagi, respect. Masih ada slot Olimpiade, respect. Dan semoga bapak-bapak ini berhenti untuk ngebikin poster-poster aneh begini ya. Buat apa? Ini bolanya ngikut loh, kayak aneh banget orang. Terus bagaimana rasanya menonton pertandingan semalam? Kusel, cok. Sumpah. Kalau perkara wasit kayaknya ya udahlah ya. Maksudnya wasitnya emang kayak berak gitu. Orang juga langsung pengen nyari IG-nya di mana, Twitternya apa segala macam, tapi kan rada susah nyarinya. Gue kesel sama kipernya ini loh. Drama mulu anjir, masa dipegang tangannya aja langsung. Nih, yang kesel nih yang ini nih, di bagian ini. Kesenggol kagak, apa kagak, cuman kayak jatuh. Drama banget anjing. Gak jelas. Apalagi nih si ini nih, bocah ini kagak dantai kayak. Drama-drama kekesalan semalam tuh kayak sampai capek banget gua. Terus perkara offside gua nggak tahu ya. Cuman kekesalannya itu nggak cuman gua rasakan. Lu lihat video-video yang seliweran di internet ya. Orang tuh segitu keselnya sama wasit aja. Ada orang sengaja nyari fotonya gitu di browser kan. Terus kayak yang digebuk-gebuk gitu. Lucu banget aja. Banyak kan yang ngadain nobar semalam kan. Sebanyak itu, makanya responnya ya masing-masing aja. Kesel banget. Dipukul nampan sama bapak-bapak. Ada, lagi bawa jenazah mau dikuburin lewat orang nobar. Langsung sepi terdiam. Ini yang titik ketendang diulang berkali-kali. Ada bapak-bapak kesel, lari, kayak ngomelin anaknya. Tapi ya, apapun yang terjadi, kita tunggu aja. Maksudnya udah nice try banget, men. Uzbekistan itu sampai semifinal udah ngegolin 14, belum pernah kejebolan.
Untuk kita di babak pertama bisa nahan 0-0 tuh sampai akhirnya bisa dapat gol meskipun dianulir itu udah sangat respect gitu. Nanti kita ada nobar lagi untuk nyari juara 3-nya. Kalau bisa kita tempel muka si wasitnya di belakang biar kayak ada sasaran kekesalan. Ini lucu banget. Dan ngomongin tentang timnas, ngomongin tentang Jerome, I love you Jerome, love you Jerome. Jadi, aduh, gue nggak tahu ini sebenarnya apa yang terjadi ya. Gue nggak tahu ini dimulainya dari mana. Tapi kayak orang tuh kayak punya sentimen negatif sama Jerome dalam hal-hal yang disenangi sama orang-orang. Kayak katakanlah gini. Nih ada orang nge-tweet kayak gini, sudah waktunya kita berhenti mas bro karena Jerome udah ikutan. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi kayak sentimen itu hadir dan gue sih berharapnya Jerome akan selalu menganggap ini sebagai lucu-lucuan aja ya, karena kesian juga kalau dilihat-lihat. Nah yang pertama nih kasusnya gini, GSW Golden State Warrior itu ditonton sama Jerome, abis ditonton kalah. Genius, setelah akhirnya Genius ngejadiin Jerome sebagai BA, langsung pilot. Terus perkara VTuber, Chupacabra, Kanabun bubar, padahal Silueto lagunya bagus banget. Terus akhirnya ini, gila barusan nonton replay dan highlightnya deg-degan pol. Buang gak timnas Indonesia mainnya bagus banget, let's go final. Dari ketika dia mengeluarkan story ini saja, orang langsung berpikiran kayak, ya kalah Indo gitu. Gara-gara apa? Gara-gara Jerome. Enggak. Orang mungkin berpikiran demikian. Yang gue pikirkan adalah Jerome itu highlight. Ngapain lu deg-degan nonton highlight Jerome? Highlight tidak perlu deg-degan. Di judulnya aja udah ketahuan kayak Indonesia menang. Kenapa lu nonton highlight deg-degan Jerome? Ya udahlah, gitulah. Terus orang kan akhirnya ada yang kasihan sama Jerome, ada yang marah-marah. Sampai ada di titik gini loh, penyebab timnas belum unggul sampai di menit 90-an. Bukan perkaranya nggak ada Rafael, bukan gara-gara offside, bukan gara-gara Rizky Ridho kartu merah, tapi iki story-nya Jerome Pauline. Kadang tuh gini men, kita tuh nggak butuh penyelesaian. Kadang kita cuma butuh orang buat disalah-salahin. Lu pikir kenapa Heru Budi? Lu pikir kenapa Heru Budi diomelin sama orang Jakarta? Bukan karena pengen Jakarta Jember, karena emang butuh orang buat dimarah-marahin aja. Jadi Jerome itu sama kayak Heru Budi men, korban dari permasalahan dunia. Kita nggak butuh solusi, kita butuhnya orang buat diomel-omelin. Apakah Jerome hari ini di sana pantas diomelin? Enggak sebenarnya, tapi ya butuh aja gitu. Jadi orang marah-marah. Dan jalan keluar yang Jerome lakukan ini sungguh sangat masuk akal. Maksudnya gini, kalau dia mengeluarkan statement atau kalimat-kalimat yang sekiranya malah beneran memberikan penjelasan secara saintifik atau apalah itu, Jerome akan semakin terlihat seperti orang yang emang masalahnya gara-gara dia, tapi dia mengeluarkan klarifikasi dengan cara yang sangat amat bagus. Ini PR-nya keren karena PR-nya salah satu teman saya. Dia langsung minta maaf. Aku Jerome Pauline mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawan timnas dan semoga timnas Indonesia bisa juara 3 di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris. Mantap. Ini adalah PR problem yang bagus ya. Penyelesaiannya sungguh sangat amat kocak dan menyenangkan. Aku ada ide buka usaha baru, jasa dukung tim. Yang mau timnya menang silahkan pakai jasaku untuk dukung tim lawan. Jadi berikutnya aku dukung apa nih enaknya? Pertama dia bisa dukung Irak, karena kan Indonesia ntar lawan Irak. Kedua dia bisa dukung Israel, biar Israel meledak. Ketiga mungkin dia bisa dukung bea cukai ya, biar selesai itu perkara-perkara yang ada di bea cukai. Gitu lah, aja lucu banget. Gue lucu banget ketika semalam membayangkan Jerome sama Heru Budi itu ada di titik yang sama gitu. Kayak kita gak butuh solusi, kita cuma butuh orang untuk dimarah-marahin. Ah Jakarta banjir gimana sih nih Heru Budi? Oh Indonesia kalah gimana sih nih Jerome? Gitu. Lucu banget. Oke.
Oke, kita akan perkara yang serius. Oke, perkara Indonesia semoga menang. Good luck. Kita akan doakan, kita akan nobar seru-seruan. Tapi video kali ini adalah video KDS BBS di mana kita akan menarik perkara dari bulan April, akhir-akhir April lalu untuk kita omongin di bulan Mei. Kenapa? Karena pengen aja. Nah, perkaranya masih ada sangkut pautnya sama Jerome. Jerome lagi. Ini sebenarnya urusannya sama KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, ada salah satu masalah yang terjadi di Twitter tentang perkara KIP ini, yaitu orang kan selalu tidak menyukai ketidakadilan. Dan ketika ketidakadilan itu ditaruh di Twitter, semua orang pasti akan berseru, keluar juga pendapatnya untuk marah-marah. Nah, yang jadi masalah adalah gini. KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu adalah sebuah bantuan dari pemerintah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang nilainya bagus mungkin, supaya orang ini tetap bisa berkuliah dengan lancar. Karena apa? Ya karena memang perkara pendidikan disokong oleh negara, gitulah sederhananya. Tapi ada beberapa orang yang sebenar-benarnya mampu, sebenar-benarnya memiliki uang untuk membayar biaya kuliahnya sendiri, tapi tetap memanfaatkan si KIPK ini dengan maksud yang kita nggak tahu. Salah satu maksudnya mungkin biar ya kuliahnya dibayarin negara aja, jadi dia nggak perlu keluarin duit yang gitu-gitu. Semalam gue live, udah nanya sama beberapa orang yang kuliah juga. Perkara orang memanfaatkan KIP, beasiswa, bidik misi atau apapun itu padahal dia mampu, sebenarnya adalah rahasia umum. Orang di kuliahan tuh sangat banyak sekali yang ketemu dengan orang-orang yang katanya membutuhkan, dibiayai oleh negara, tapi tiba-tiba punya iPhone terbaru, kemana-mana naik mobil, pinter amat juga kagak, dan itu menjadi masalah tersendiri di dunia kuliah. Nah, perkara itu yang rame di Twitter akhir-akhir ini. Karena ada salah satu orang yang bisa dikatakan so-called selebgram atau apa-apa itu, karena followersnya 139.000 ini, ternyata menggunakan KIPK itu juga. Orang-orang di Twitter kecewa karena kalimatnya adalah dia telah mengambil haknya orang lain yang benar-benar membutuhkan. Perkaranya sendiri udah muter bulet semingguan. Ketika gue buka Twitter ada lagi. Dan ini terlalu menggugah kepala gue untuk ayo kita omongin karena perkara ini menyebalkan. Gue bosen ngeliat detail gue, ini lagi gitu. Dan salah satu alasan kenapa dia ketahuan adalah karena dia foto sama Jerome. Jerome dalam hati kayak aji gue lagi yang kena. Oke, gue nggak tahu ini awalnya banget. Kayaknya ini salah satu yang awal gitu. Jadi ada manifest, Undip manifest ini kan ya seperti yang lu tahu, ada orang ngirimin manifest ke akun Twitter ini untuk kemudian secara otomatis di-tweet sama bot dari akun Twitter ini. Orang ini nge-tweet kayak jujur gak nyangka banget aku dikasih tahu ternyata dia juga penerima KIPK. Kecewa banget padahal bisa mengundurkan diri ya. Orang pun berdebat di Twitter. Berdebatnya adalah karena selama ini dia itu seringkali memamerkan barang-barang mahal yang sudah dia beli. Kenapa barang-barang mahal itu tidak ia gunakan untuk membiayai kuliahnya gitu. Pakai tiang gini soalnya tas aku banyak banget. Nah, artinya kan dengan dia bisa mampu membeli tas sebanyak itu, kenapa duitnya tidak digunakan untuk kuliah? Dan dicarilah semua apa yang sudah dia lakukan. Lu kalau misalkan masalah lu ditarik sama orang di Twitter, pasti jejak digital lu akan dicari juga sama BIN, Badan Intelijen Netizen. Dan kelihatan banget kalau orang ini sebenarnya orang punya gitu. Jadi rekam jejaknya itu dimulai dari, gue nggak tahu dia semester berapa ya sekarang, tapi dia sempat ada ngomong kayak gini. Mungkin di atasnya tuh kayak ada pembahasan KIP itu keluar duit atau enggak gitu. Terus dia jawab kayak, aku pakai KIP otomatis 0, gak nyangka juga keterima. Ini 2023. Jadi kayak ini udah afirmasi kalau ya dia benar menggunakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tersebut. Terus kok di sisi lain di akun Twitternya dia memamerkan tas, memamerkan kalau tahun 2023 adalah tahunnya dia. Bisa beli semua yang gue pengen dari dulu, HP, device, sampai tas-tas mahal. Bisa sokong kebutuhan adik-adik gue kayak biaya sekolah sampai kebutuhan tersier, bisa rutin transfer mama.
no pinjol dan dapat di umur gue yang baru 19. Gadget, motor, sepeda, terus ini. Wah, ini dia nampilin rekening. Dengan lu menampilkan jumlah saldo rekening lu di internet, itu tidak akan semerta-merta membuat kamu kelihatan keren. Enggak. Norak banget. Orang-orang pamer duit buat apa sih? Kebanyakan nonton YouTuber pamer duit lu. Gue juga seneng banget bisa koleksi banyak baju plus makeup lucu tahun ini. Selain material, gue seneng tahun ini banyak sifat jelek gue yang mulai kurang. Wah, iya oke. Plus bisa rutin Jumat berkah di kampus. Oke. 2023 gue belajar banyak tentang money. Dan ini sebenarnya salah satu alasan kenapa lu nggak boleh oversharing di internet ya. Gue nggak tahu sih ini baik atau nggak buat lu, karena pergi sama teman-teman ke panti asuhan, bisa bagi-bagi skincare plus makeup atau jajanin temen, ikut kepanitiaan, pokoknya banyak good things yang dikasih. Nah, ini yang dipermasalahkan sama orang-orang di Twitter. Masalahnya adalah, kok bisa sesuatu yang harusnya dinikmatin oleh orang yang membutuhkan, lu nikmatin yang padahal lu punya kelebihan cukup banyak dalam perkara keuangan gitu. Meskipun pada akhirnya gua nggak tahu ya siapa orang yang pertama kali ngirimin manifest ini. Siapa tahu temennya yang kesel karena dia bidik misi atau pakai keep ini kemudian pamer-pamer atau gimana, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, ya perkaranya jadi panjang. Nggak kelar-kelar. Orang dia bener-bener yang sampai dicari banget akunnya gitu. Semua jejak digitalnya tuh abis banget men. Sumpah aku juga jadi pap tetet. Apa itu? Bener-bener yang sampai gitu banget. Benci banget sama orang pinggiran Jakarta. Lu jangan main-main sama orang di internet gitu dah. Oh. Bahkan ada sampai di titik dimana grup WhatsApp-nya ada yang nge-screenshot terus disebarin ke orang-orang kalau orang yang tadi menikmati Kipka itu adalah orang yang sama yang ngechat kayak gini di grup WhatsApp. Kalau ceweknya, lu pada ada masalah gak? Gua nggak suka Joce. Joce siapa lagi? Lu kalau di sini ada yang ngefans sama Joce, nggak jadi cerita. Muka dia anjing standar, malah di bawah rata-rata, bukan aku body shaming apa gimana. Tapi dia terlalu ngedewain mukanya. Maaf banget ini mah, mukanya sok diimutin gitu, kayak mirip-miripin sih. Aku nggak tahu ini perdebatan apa ya. Hah? Demi Allah lo harus main ke Bandung. Ini muka standar cewek Kristen. Ya Allah. Ini nama grupnya Rahasia Negara loh. Tapi di screenshot disebarkan ke orang-orang di internet. Kita tidak bisa percaya siapapun men. Demi apa gak suka banget sama Joce. Semua mukanya di RT kayak Palkot. Apa itu? Apapun itu ya, at the end of the day, dia akhirnya klarifikasi. Terus memohon maaf yang sebesar-besarnya tentang beasiswa KIP kuliah. Terima kasih atas teguran yang diberikan. Saya mengaku salah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saya sudah menyerahkan surat permohonan izin pengunduran diri beasiswa. Sekaligus saya izin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah memalsukan data beasiswa sedikit pun. Saya isi sebenar-benarnya mengenai kondisi keluarga saya. Ayah saya meninggal 10 tahun lalu karena kanker. Sisa utang adalah pengobatan bertahun-tahun dengan jaminan rumah. Saya menyadari kesalahan saya dan minta maaf kepada seluruh pihak atas kerugian yang sudah saya lakukan. Udah, terus ini surat pengunduran dirinya. Terus ya udah selesai sebenarnya. Untuk kasus dia oke lah, dia udah minta maaf, terus sudah mengundurkan diri dari beasiswa atau KIPKA yang dia dapat. KIPKA itu kan jadi kayak lu UKT bayarnya 0, terus lu dapat uang saku juga kan dari negara, sederhananya gitu kan. Yang jadi pertanyaan gua, ini juga gue sempet tanyakan, apakah setiap tahunnya itu ada perkembangan, apakah orang ini layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak, gitu kan. Terus ada orang yang menanyakan hal yang sama, terus ada jawabannya. KIPKA ini bisa dibatalin kan, maksudnya pas ekonominya dulu mungkin emang susah, tapi kalau sekarang udah lebih baik, si penerima bisa dibatalin. Terus ada yang ngasih tahu, mereka itu ada evaluasi rutin, dan kalau memang sudah tidak memenuhi ketentuan, maka bisa dicabut. Nah, kalimatnya kayak gini, kayak tiba-tiba penghasilan melebihi ketentuan, atau tiba-tiba orang tua PNS sudah mampu bayar UKT sendiri, yang gitu-gitu. Ini surveinya gimana? Karena semalam gue sempat ada nanya, setiap tahunnya itu ada survei atau enggak gitu, untuk nyari tahu apakah si orang-orang ini ekonominya sudah stabil atau belum. Terus kayak jawabannya ya masih tanda tanya sebenarnya. Cuman kan intinya berarti kesadaran diri dong yang lebih diutamakan. Maksudnya ketika lu udah settle, biarkan beasiswa
atau apapun itu yang dari negara dilemparkan ke orang lainnya gitu. Maksudnya ini kan cikal bakal korupsi kan? Ini tipikal yang kayak lu sebenarnya punya duit nih, tapi kayak lu nggak mau keluar dan lebih memanfaatkan duit yang dateng gitu. Ini hitungannya korupsi nggak menurut lu? Kayak Tim Bamba tadi dia ada ikut demo nggak gitu kalau misalkan ada perkara korupsi gitu? Dan akan banyak men, percaya gua akan banyak. Karena apa? Karena sekarang di Twitter ada banyak orang juga yang berusaha dibongkar karena udah melakukan perkara yang sama. Jadi dia sebenarnya mampu tapi make KIPKA, terus kemudian dia pamer-pamer inilah itulah segala macem. Banyak sekarang yang lagi dibongkar kayak gitu. Oleh karena itu, jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Itu haknya orang lain. Dosa. Iya. Apalagi kalau sampai viral di Twitter. Habislah kamu akan dikulitin sama BIN, Badan Intelijen Netizen ya. Dan hati-hatilah kamu yang kuliah tapi juga kayak gitu. Sebenarnya kan beasiswa itu ada yang beasiswa karena benar-benar membutuhkan, ada beasiswa yang karena pintar. Yang mana beasiswanya itu akan dicabut kalau gue nggak salah kalau misalkan IPK-nya turun atau apa gitu kan. Dan ada beasiswa yang emang bener-bener kayak ya lu mau ngapain juga beasiswanya akan tetap lo dapetin gitu. Masalahnya yang dari negara ini orang nggak terimanya ya karena harusnya bisa dilempar ke yang lebih membutuhkan gitu. Gue pengen bahas yang lain tapi kita ketemu di video selanjutnya. Gue akan tutup dengan perkara ini. Pria di Samarinda alami gagal ginjal usai kemasukan kabel sampai SIM card di Kok bisa? Kemasukan kabel dan SIM card di titik. Gue dapat berita ini ketika gue live. Ketika live kita udah ketawa-tawa, rasanya nggak masuk akal. Yang ngebikin nggak masuk akal lagi, orangnya itu 48 tahun. Kata gue ya, kalau udah 48 tahun, banyak-banyak sodako, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Masukin SIM card ke titik. Biar apa? Ini bahasa Inggris ya. Radiologi Case Reports dipublish tentang kasus seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, 48 tahun laki-laki di Samarinda yang memasukkan berbagai macam objek ke dalam penisnya, termasuk electrical kabel. Gue nggak tahu nih electrical kabel itu apa. SIM card extractor yang kalau gue cari di Google itu ini. 8 cm jarum dan karet gelang. Dia pergi ke rumah sakit karena akhirnya merasa ada kesulitan buang air kecil dan ada infeksi di saluran kencingnya. Dibawa ke rumah sakit, CT scan, terus ketahuan kalau di dalam titiknya ada banyak benda-benda aneh. Akhirnya dilakukan operasi untuk mengeluarkan barang-barang tersebut. Ditemukanlah barang-barang tadi serta 5x3 cm batu dan SIM card device yang menjadi masalah utama. Ada 10 cm kabel dan 8 cm jarum yang diikat sama rubber band. Rubber band tuh karet gelang. Nyilu sama. Kok bisa tidak merasakan hal yang aneh? Lu tahu gak sih saluran pipis tuh sekecil apa? Lu tahu gak nyilunya kayak apa? Apa yang dicari? Jadi kan itu PR untuk lu pikirin aja di kemudian hari. Mungkin lu bisa ngobrolin ini sama gebetan lu atau pacar lu yang aneh-aneh itu. Dah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Di like, komen, di subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Love you all so much. Nama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Titit kemasukan SIM card. Buat apa? Titit dimasukin SIM card. Gua nggak tahu ya itu SIM card atau SIM card ejector. Tapi di sini sih kalimatnya SIM card extractor, berarti kan yang ejector yang buat ngeluarin SIM cardnya kan. Apapun itu, kenapa dimasukin? Buat apa? Tititnya mau dijadiin modem? Hah? Kalau misalkan ada temennya gampang. Nggak ada sinyal di gua. Ini pakai titit gua aja nih. Nih,
Enggak, sorry. Wah, yuk, cabut, bye bye.